Putri Hijab Influencer ini menginspirasi kita semua bahwa bisa tetap fashionable dalam kaedah agama, memiliki pengetahuan yang luas dan berhijab secara benar. Kepada 64 finalis, selamat saya ucapkan dari 22 provinsi, dan ini juga akan diberikan pembinaan digital social media untuk menjalankan tugas sebagai content creator selama 3 bulan. Bisnis fashion yang sudah menjadi bisnis pengekspor ekonomi kreatif terbesar Indonesia, tapi saya ingin mengajak mereka semua Hijabfluencer untuk mempromosikan, yaitu Indonesia sebagai top Muslim friendly destination in the world. Kami dari pemerintah, khususnya Kemenparekraf dan Kemendak, sangat mengapresiasi karena ini juga di hari ini lahirlah Indonesia Modest Fashion Council, di mana nanti akan menerapkan standar-standar, tren-tren terkini dan menetapkan arah daripada pembangunan industri ini ke depannya. Saya juga melihat potensi yang sangat luar biasa, tapi kita masih menjadi pasar, belum menjadi produser, belum menjadi pemain utama. Ini yang nanti akan kami kembangkan bersama dengan stakeholders Pentahelix untuk kita ciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi para fashionpreneur dan juga bagi para desainer. PR yang ke depan adalah bagaimana pariwisata itu lebih berkualitas, penanganan sampah untuk Bali ini, bagaimana bisa tidak terjadi kelebihan beban turisme, dan bagaimana pendistribusian jumlah wisatawan ke segenap destinasi-destinasi tersebut. Hospital Management adalah event terbesar yang memberikan penghargaan kepada rumah sakit di Asia. Dan untuk pertama kalinya kami dapat anugerah, mereka pertama kalinya memilih Indonesia. Biasanya di kota-kota besar Asia lainnya. Jadi ini sekitar 2.000 peserta, 80%-nya dari luar Indonesia, dan kita juga bisa mempromosikan pariwisata kesehatan yang sedang dikembangkan di Bali, terutama di Kek Sanur dan juga Kura-Kura Bali di Sanur dan di Denpasar. Jadi ini yang mudah-mudahan bisa menjadi peningkatan kualitas dari pariwisata kita. Semua menaruh harapan agar pariwisata kita berkualitas dan berkelanjutan. Nah, ada beberapa tindakan yang sekarang sedang difinalisasi, kebijakan yang segera dirampungkan oleh pemerintah, terutama melihat potensi kepadatan yang sangat membuat situasi tidak aman dan tidak nyaman, khususnya di beberapa destinasi di Indonesia itu di Bali Selatan, tapi kalau di luar Indonesia juga ada beberapa destinasi yang mengalami permasalahan yang sama, dan kami dari pemerintah akan menyelesaikan dalam
beberapa hari ke depan rancangan kebijakannya untuk dibawa ke rapat terbatas bersama Bapak Presiden untuk diputuskan sebagai langkah yang konkret untuk kita memastikan bahwa pariwisata kita berkualitas, bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Buleleng ini potensinya sangat luar biasa, dan tadi kita lihat produk-produk ekonomi kreatifnya, dan Buleleng telah ditetapkan menjadi kabupaten kreatif yang siap untuk kita ajukan menjadi kabupaten kreatif dunia melalui proses UNESCO, dan oleh karena itu kita harus persiapkan melalui peningkatan interkoneksinya. Tadi kita bicara mengenai kapal cepat, mengenai jalan tol, bandara maupun juga MRT. Dan tadi juga kita melihat peluang untuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan, promosi, dan juga produk-produk karya ekonomi kreatif yang mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik wisata Buleleng lebih baik ke depan. Terima kasih, Pak. Di desa wisata ini bahwa kita akan memulai suatu perjalanan yang tentunya penuh tantangan, di mana kita akan memberikan peluang lebih besar kepada para perempuan yang memiliki peran yang sangat penting. Di Kemenparekraf sudah kami lakukan. Sekarang kita akan lakukan di tingkat satuan pemerintahan yang akar rumput, yaitu di desa wisata. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi 6.016 desa wisata yang ada di Jadesta. Di Bangli ini setelah 2 tahun, saya melihat perkembangan yang sangat luar biasa. Seperti teman-teman melihat rekam jejak digital bulan September tanggal 27 tahun 2022. Kita merayakan World Tourism Day di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, dan saat itu kunjungannya sekitar 700-800, per hari ini sudah 2.500 sampai 3.000 per hari. Ini merupakan wujud nyata kolaborasi dari seluruh ekosistem parekraf kita. Nah, karena kunjungan sudah meningkat, maka produk-produk ekonomi kreatif UMKM-nya juga harus kita perkuat. Dan hari ini ekosistemnya kita sentuh melalui workshop ini, dan karena Bangli belum mengikuti proses uji petik sebagai kabupaten kreatif, maka kami tadi memfasilitasi permintaan dari pelaku termasuk HIPMI dan Kadin agar Kabupaten Bangli juga bisa mengikuti proses uji petik untuk ditetapkan sebagai kabupaten kreatif.